Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Kita tahu bersama bahwa mendapat pekerjaan yang layak adalah hak yang konstitusional, hak yang bersifat asasi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Tetapi seringkali pemahaman-pemahaman tentang hak-hak pokok yang harus diperoleh oleh setiap warga negara dalam tanda petik tenaga kerja, buruh, tidak terakomodir secara baik. Misalnya soal pengetahuan tentang apa itu perjanjian kerja. Sehingga pada saat ini secara sepintas, secara singkat saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan perjanjian kerja. Sebelumnya sudah saya urai tentang upah minimum dan juga perjanjian kerja harian lepas. Bagi yang belum menonton, dapat terlebih dahulu menonton, dapat mengklik link yang sudah kami sertakan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13/2003, hanya ada penyebutan dua bentuk perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Di video sebelumnya tentang perjanjian kerja harian lepas masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu, perjanjian kerja harian buruh harian lepas yang didasarkan atas jangka waktu yang tidak lebih dari 21 hari. Dia bekerja dalam 1 bulan. Juga ada perjanjian kerja waktu tertentu dalam bentuk pada umumnya. Nah, perumusan pokok dapat dilihat di dalam Undang-Undang 13/2003 dan Permenaker Trans nomor 100 tahun 2004 yang sudah saya ulas sebelumnya. Nah, perjanjian kerja waktu tak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu sebetulnya ada hal-hal prinsip yang berbeda di dalamnya. Nah, dalam perumusan pokok, perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang waktunya ditentukan secara terbatas. Biasanya status tenaga kerjanya bersifat kontrak, bersifat sementara. Jadi perjanjian yang terjadi antara pengusaha pemberi kerja dengan tenaga kerja atau karyawan, yang tentunya isi dari perjanjian kerjanya itu mengatur tentang jenis, sifat, dan pekerjaan yang sekali selesai waktunya bersifat tertentu. Misalnya satu perusahaan pertambangan yang ingin membangun sebuah, sebut saja kantor pusat. Nah, ketika dia akan membangun kantor pusat, akan tidak mungkin dia membuat perjanjian kerja mengontrak karyawan tertentu dengan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Akan tidak mungkin. Selogisnya dan sejajar dengan peraturan perundang-undangan, dia harus mengontrak tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Itu sudah jelas. Nah, sementara perjanjian kerja waktu tak tertentu adalah perjanjian kerja yang pada pokoknya hubungan kerja antara pengusaha, pemberi kerja dengan tenaga kerja atau karyawan, tetapi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Misalnya tentang pengeboran atau operasi bawah tanah satu perusahaan tambang emas. Tentunya pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan oleh tenaga kerja yang bersifat tetap. Lalu, hal lain adalah adanya perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu, isi dari perjanjian kerjanya itu tentunya mengatur soal syarat kerja, mengatur soal hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Demikian juga perjanjian kerja waktu tak tertentu. Jadi baik perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tak tertentu mengatur tentang 3 hal pokok. Pertama, soal syarat-syarat kerja. Yang kedua, soal hak. Dan yang ketiga, soal kewajiban. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Jadi pengusaha atau pemberi kerja punya hak dan kewajiban, demikian juga tenaga kerja atau karyawan punya hak dan kewajiban. Nah, di dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini, pada prinsipnya perjanjian kerjanya harus terbatas. Sudah saya jelaskan tadi, harus terbatas. Terbatasnya adalah maksimum waktu yang diberikan adalah 3 tahun. Ini berdasarkan rumusan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, maksimal 3 tahun. Jadi misalnya dia dikontrak pertama dengan 2 tahun, lalu hanya bisa diperpanjang sekali untuk 1 tahun. Tetapi kemudian berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, itu di pasal ini kemudian dirubah. Tidak ada lagi penentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, sementara jadi untuk pekerjaan yang maksimal jangka waktu hanya untuk 3 tahun, maksimal 3 tahun di PKWT. Tetapi kemudian sudah dirubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang boleh lebih, jangka waktunya boleh lebih, tetapi sifatnya sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekali selesai. Sementara untuk PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Sudah saya jelaskan tadi. Pekerjaan-pekerjaan yang notabene dilakukan secara terus-menerus. Pengeboran minyak misalnya, pengeboran tambang, pertambangan sumber daya alam, itu harus tenaga kerja yang dikontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tak tertentu. Lalu hal berikut adalah di dalam PKWT itu tidak boleh ada masa percobaan. Tidak dibolehkan secara prinsip ada masa percobaan. Sementara di PKWTT dibolehkan, dimungkinkan diberikan dengan masa percobaan yang maksimalnya hanya 3 bulan. Lalu catatan lain adalah di dalam perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjiannya harus dibuat secara tertulis, 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Harus dalam 2 bahasa. 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Tidak boleh tidak. Kalau kedapatan kemudian dia hanya menggunakan 1 bahasa, maka PKWT berubah menjadi PKWTT. Sementara untuk perjanjian kerja waktu tak tertentu atau PKWTT, tidak ada pasal yang menyebutkan keharusan adanya perjanjian tertulis. Perjanjian lisan pun dimungkinkan dalam PKWTT. Lalu hal lain terkait pesangon. Kadang ini yang disalah tafsir banyak orang. Orang menganggap bahwa seluruh tenaga kerja itu apakah PKWT, apakah PKWTT berhak atas pesangon. Dalam rumusan Undang-Undang 13 2003 terhadap PKWT tidak mendapat pesangon. Tidak mendapat pesangon terhadap PKWT. Tetapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal tersebut sehingga ketika tenaga kerja buruh yang diputus akan mendapat kompensasi. Lalu hal lainnya adalah ketika adanya hubungan kerja yang terputus oleh karena pemutusan hubungan kerja. Kalau di dalam PKWT, pemutusan hubungan kerja itu terjadi dengan sendirinya. Jadi kan limit waktu sudah ditentukan maksimal 3 tahun. Jadi dengan sendirinya ketika jangka waktu berakhir, maka terjadi proses pemutusan hubungan kerja. Sementara di PKWTT itu seyogianya tidak boleh adanya pemutusan hubungan kerja. Tidak boleh. Kalau kemudian pemutusan hubungan kerja itu terjadi, maka sepantasnya adalah dia mendapat pesangon. Ada 3 item yang dia dapat. Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Ingat, kalau di Sangon, di PKWT berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi hanya mendapat kompensasi, nanti ada proses perumusan lebih lanjut. Lalu terkait dengan pemutusan hubungan kerja di PKWT, proses pemutusan hubungan kerja itu tanpa harus ke LPPHI, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanpa harus. Sementara untuk PKWTT harus dilakukan proses pelaporan. Nah, lalu hal yang paling terakhir adalah untuk PKWT, setiap perjanjian kerja yang diikat dengan PKWT wajib dilakukan pencatatan di dinas terkait, dinas tenaga kerja. Sementara untuk PKWTT tidak wajib dilakukan pelaporan ke dinas ketenaga kerjaan. Mungkin ini beberapa catatan penting yang bisa saya bagikan. Saya berharap ada pembeda pokok dalam pemahaman khususnya untuk tenaga kerja terkait PKWT, PKWTT. Jadi sederhananya ketika bicara soal PKWT, itu berarti statusnya adalah kontrak. Statusnya adalah sifatnya sementara, maksimal ada limit waktu yang ditentukan, terbatas. Jadi sewaktu-waktu kalau jangka waktunya selesai, maka statusnya menjadi selesai. Status hukumnya bukan lagi tenaga kerja. Sementara PKWTT itu permanen, biasanya jangka waktunya tidak terbatas, tidak ditentukan dalam perjanjian kerja, terus-menerus, bahkan sampai pada usia pensiun dini, sampai pada karyawan itu meninggal dunia pun masih diikat. Pada saat dia meninggal dunia baru terputus hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja. Saya berharap ini dapat memberikan kontribusi sedikit terkait persoalan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Terima kasih, sekian dari saya, salam hormat.